lagi di channel Beta di Jakarta. Bapak Ibu saudara sekalian, jumpa lagi bersama kita di sini ada Pendeta Eko Hidayat. Terima kasih Pak buat waktu dan tempatnya. Terima kasih kembali. Puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini ada tema yang sangat menarik, yaitu jamu tolak miskin. Apa itu jamu tolak miskin? Nah, kalau namanya jamu udah pahit Bapak Ibu, miskin lebih pahit lagi. Tetapi Pak Eko punya rahasia, kalau jamu itu bisa manis. Nah, sebelum kita memulai pembicaraan pada hari ini, kita akan berdoa. Saya persilakan kepada Bapak Pendeta. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih bahwa hari ini masih kami untuk menyampaikan kebenaran firman. Biarlah lindungi kami semuanya, roh jiwa tubuh kami, seluruh indera jasmani kami, dan Kau pakai perkataan-perkataan kami ini Tuhan, supaya apa yang diberitakan adalah berkenan di hadapan Kau. Lindungi kami, pagari dan bentengi. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik Pak, untuk mempersingkat waktu, silakan Bapak menjelaskan apa itu jamu tolak miskin. Jamu artinya jaga dirimu. Oh gitu. Ya, kalau dirimu kamu jaga, ya, mesti bisa tolak miskin dong. Iya kan? Nah, jaga dirimu, jamu. Gitu. Itu singkatan berarti Pak ya? Iya, singkatan juga. Bukan jamu yang dijual. Iya, tadi saya pikir jamu itu memang pahit Pak. Oh ternyata singkatan. Baik, silakan Pak. Nah saudara, kita akan pertama mengambil dari firman Tuhan 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Saya akan bacakan di sini. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Nah, inilah saudara-saudaraku, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan ada hukum juga memberi dan hukum menerima. Jadi ada juga yang mengatakan perpuluhan nggak perlu, ya. Tapi di sini saya katakan perlu untuk kita berikan supaya kita diberkati lagi. Maka firman Tuhan mengatakan berilah, maka kamu akan diberi. Nah di sini saya ingin menyampaikan kita yang ada uang, ya beri kepada yang pertolongan pada yang membutuhkan. Apalagi keadaan sekarang ya. Ya maaf kita ngomongin COVID lagi, dalam keadaan kesulitan, keuangan semua, kalau ada bantulah. Sebab hamba-hamba Tuhan juga banyak yang kekurangan. Kita bantu hamba Tuhan, bantu anak-anak Tuhan, dan bantu orang-orang yang memerlukannya. Maka dari itu firman Tuhan mengatakan peringatkanlah kepada orang-orang kaya. Orang-orang kaya pikir, maaf ya, saya bukan mau memojokkan orang kaya. Dia banyak uang, dia pikir dia bisa bertahan sampai berapa lama juga. Tapi di sini kalau kita tengok ke bawah, banyak sekali yang kekurangan. Ada yang jadi supir ojek, ada yang jadi supir taksi, macam-macam. Karena tadi kedudukannya tinggi. Di satu perusahaannya tutup dan tidak ada penghasilan. Maka itu terjadi banyak gejolak kehidupan di masyarakat kita ini. Nah, saya sampaikan ini, saudaraku, karena kita harus mengulurkan tangan, memberilah kepada orang-orang yang dalam kesulitan. Ini semua tahu. Dengan memberi itu, saudaraku, dengan jalan memberi, jadi tidak ada hukum memberi. Anda, jika Anda menyerahkan hukum memberi, Anda sedang mengaktifkan hukum menerima. Ini pasti yang memberi pasti menerima, yang ke atas pasti ke bawah. Ya, ada gelap, ada terang. Ada yang harus memberi, ada harus yang diberi. Jadi di situ kalau kita lihat di Lukas 6 ayat 38, Lukas 6
ayat 38 kita lihat dulu saudaraku. Di sini dikatakan apa? Ya, Lukas 6 ayat 38 jelas di sini dikatakan, ya berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dari dan yang ditumpahkan keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah ini tadi saya katakan, ya banyak orang saudaraku tidak menjalankan apa yang di sini dikatakan firman Tuhan. Firman Tuhan di sini saudaraku, kalau mengatakan demikian, pasti kejadiannya pun akan demikian. Maka tadi saya katakan dengan jalan mengaktifkan hukum memberi, Anda sedang mengaktifkan hukum menerima. Ya, menerima memberi. Jadi akibatnya kita akan menerima. Maka dari itu saudaraku, kita lihat juga di Filipi 4 ayat 15 sampai 18. Filipi 4 di sini, Filipi 4 ayat yang ke-15 saya akan bacakan. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satupun jemaat yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Ini hukum yang Tuhan adakan. Jadi dengan memberi itu kita akan mendapatkan berkat yang daripada Tuhan itu yang berkelimpahan. Ya saudaraku. Jadi saya lihat di sini ada seorang saudaraku, ada seorang kawan, dia mau pergi ke Amerika. Pada waktu itu persis di Amerika ada satu sistem boleh dapat green card. Oh iya. Dia bilang sama istrinya, boleh tidak saya apply ini green card untuk ke Amerika. Istrinya bilang silakan. 2 bulan kemudian dapat jawaban bahwa dia diterima. Ya, ini kawan saya, salah satu kawan saya. Dia kerjanya di bank. Ya, dia kerja di bank, kemudian dia di full gospel, ya, sering memain keyboard. Oh, main alat musik. Main keyboard, alat musik itu. Nah, setelah itu dia buka, oh kok diterima. Tapi di Seattle katanya. Waduh, di Seattle dia berunding sama istrinya, sama anak-anaknya. Jadi kita dapat nih, apakah kita ini harus pindah ke Amerika apa enggak? Tanya Tuhan boleh apa enggak? Dia anaknya berdoa, istrinya berdoa. Jadi dia dapat jawaban Tuhan boleh. Yang hanya satu kata, boleh. Istri juga dapat perasaan begitu. Anak-anaknya ya biasa saja, nurutin pada orang tuanya. Kemudian dia tentukan waktunya. Ya, begitu dia sudah daftar, sudah bilang boleh, dia dapat, dia bilang ke Seattle itu, oke, saya mau pindah. Tanggal berapa? Kemudian diberikanlah tanggalnya 2 bulan lagi. Mereka siap-siap. Rumahnya dijual, ya, mobilnya dijual, mobil ada 2 dijual, rumahnya 1 jual. Nah mereka jadi berempat berangkatlah ke Seattle itu. Sudah mereka berangkat tinggal di sana. Nah nggak ada siapa-siapa, nggak ada kerjaan, tinggal di sana. Karena Tuhan izinkan, dia percaya. Sama ini orang ini kudus. Itu kawan saya kudus orangnya, dan anak-anaknya pun semuanya dalam Tuhan. Kemudian karena nggak ada kerjaan, dia cari gereja Indonesia di Seattle.
dia cari gereja Indonesia, ketemu. Ketemu, dia ngomong sama gembalanya. Oh, dia baru datang kira-kira 2 bulanan gitu ya. Ya dia mau cari kerjaan dah. Tapi mau cari kerja apa? Ya Tuhan nggak begitu aja kasih dia kerjaan. Dia cari kerjaan. Habis dikasih, oke dah. Saya mau buka catering katanya. Bisa nggak jemaat beli sama saya catering gitu? Ada beberapa jemaat 10 orang, oke. Saya beli catering masakan Indonesia ya. Iya. Ceritanya, oke. Dia bikin catering. Udah sebulan, ini kecapean dia. Lagi musim dingin, dia harus beresin, nganterin catering ke tempat kerjaannya, naik sepeda motor lagi musim dingin. Waduh, lama-lama dia nggak kuat. Ya maklum baru 1-2 bulan. Dia nggak kuat di sana. Dia bilang, udah dah, catering berhenti cateringnya. Tapi tetap dia gereja di sana. Dia kerja di sana. Dia tanya sama jemaat di sana, saya mau kerja, bisa nggak ya? Ada kerjaan nggak? Oh iya, nanti cari-cari. Dia cari kerjaan. Sebab saya udah nggak ada uang nih. Lama-lama habis dong. Ya duit Indonesia dengan duit Amerika kan bedanya jauh. Betul. Udah ditukerin. Jadi mereka juga semua jadi ketakutan. Gimana ya? Tapi mereka percaya Tuhan pasti tolong saya. Tetap dia malam-malam berempat menyembah Tuhan, memuji Tuhan, ke gereja hari Minggu, dan taat semuanya. Kemudian satu hari dapat ada tuh kerjaan. Di mana? Di travel. Oh, di travel. Bolehlah. Boleh kalau di travel saya kerja lah. Dia kerjanya ada cuma 1.500 gajinya di travel. Akhirnya dia apply, dia terima, dapat tuh gaji 1.500. Dia stres kerja di situ. Nama-nama orang bule itu dia susah untuk spellingnya, hafalin salah-salah, di ngomelin. Ya untuk tiketing dia di travel marah-marah. Aduh, gimana dia stres? Dia bilang sama bosnya, ini bagaimana nih, coba salah apa-apa. Ya kerjanya terus, nanti juga kamu biasa. Ya dia bertahan kerja di situ. Terus kemudian gereja ada bikin pengumuman untuk renovasi. Gereja kan kontrak, dia mau renovasi lagi supaya ada lebih lebar lagi, ya bisa masuk banyakan dikit orang. Kemudian dia tanya Tuhan, gereja mau renovasi, satu paket $250. Ya, 250, mau ambil berapa paket Tuhan? Ya, dia istri dan anak-anaknya berdoa. Tuhan bilang ambil 2 paket. 2 paket kan 500-an. Ya, kan dia 1,5 juta kira-kira ya. 1.500. 1.500. Jadi dia mesti kasih 500 dong. 2 paket. Waduh. Dia bilang oke ya. Dia pergi kepada gembalanya. Pak Gembala, Tuhan bilang saya harus nyumbang 1.500. Gembalanya bilang, kamu gila. Kamu gaji 1.500. Kamu kasih dia 500. Kasih ke sini. Salah kali, gak mungkin. Jadi kamu tinggal 1.000 makan apa? Mana cukup? Rumah masih kontrak. Ya, kendaraan nggak ada. Kamu baru di sini berapa bulan? Jangan dah. Udah kamu nanti aja. Tuhan sudah bilang 2 paket. Kalau Pak Pendeta nggak mau terima, resikonya Pak Pendeta yang terima. Pendeta jadi nggak enak. Waduh. Yang mau kasih malah ngedesak. Dia patuh kepada Tuhan. Tuhan bilang 500 2 paket. Ya, atau paket kan 250. Udah diterima. Pendetanya terima, bikinin garansi apa, terima kasih bawa sumbangannya. Setelah berikan itu kira-kira 1 minggu, ya terjadi masalah.
Di tempat dia kerja, travelnya itu, jadi pemiliknya, bosnya itu kabur. Waduh. Itu bosnya dua, kabur. Ya, sampai sebulan. Waduh, kemana nih? Gak, mau pemasukan gimana caranya? Keuangan bagaimana? Nah, udah gitu, karena gak bayar pajak juga, ya, dia kebingungan. Sampai kantor pajak datang ke dia, tanya, kemana bosnya yang namanya ini. Dia bilang nggak tahu, saya juga cariin, saya juga belum dibayar gaji, ini gimana? Ya, dia mau beli tiket tuh, saya juga bingung ini gimana. Biasa bos yang urus. Nah, tiketnya bagaimana nih? Dia cuma kerja di situ kan, sebagai administrasinya apanya gitu. Udah gitu udah. Dia punya bahasa Inggris juga nggak gitu baik. Kalang kabut kalau dia bikin orang punya tiket namanya suka salah. Sebulan, 2 bulan di situ pajak nyariin, nggak ada dua-duanya bosnya. Pajak nggak bayar, nggak ada datang kantor pajaknya. Terus kantor pajak panggil jurusita. Kalau kamu nggak bayar pajak ini, diambil. Dibikinin surat, nggak datang juga orangnya. Nah, kantor pajaknya datang, ketemu, ini teman saya ini, gini lah, karena kantor pajaknya nggak mau, ini ada jurusita, ini travel, kamu ambil alih mau nggak? Dia bilang mau, kalau saya bisa ambil alih ini, dikasih, mau, saya kasih kamu 3 tahun hutang. Pajaknya pelan-pelan kamu bayar cicilan. Oke, sekarang diganti nama dia. Jurusita juga udah oke, kantor pajak oke, ganti nama dia. Jadi itunya dia punya. Di Chinatown itu. Ya, waktu saya ke Chinatown situ, di Seattle, ketemu dia, baru dia jelasin soal ini. Nah, udah begitu sekarang dia lihat, yang lain gajinya ada yang 4.000. Ada yang 5.000, dia 1.500. Merentang, akhirnya dia punya kan? Iya. Dikasih 3 tahun utang ini. Dia tahu nggak? Dalam 3 bulan selesai. Itu Tuhan kasih yang mau pergi travel kemana-mana, dia yang urus semuanya. Wah, makin lama makin banyak duit dong dia. Udah nambah dia, jadi dia punya. Itu di Chinatown. Ya, di situ terjadi di Chinatown. Dia pegang terus semua. Sampai dia jadi banyak uang. Sampai dia bisa beli rumah. Sampai dia bisa beli mobil. Nah, kalau kita lihat, dengan dia keadaan kesulitan itu, dia memberi kepada gereja. Ya, malah gembalanya gak berani karena gajinya dia kecil, 1.500. Tapi dia tetap mendengar suara Tuhan. Beri ya, maka kamu akan diberi. Dalam keadaan sulit, tetap aja dia beri. Ya, dari dia bisa beli rumah, bisa beli mobil. Jadi kemudian dia putuskan bahwa 15 hari untuk pekerjaan Tuhan, 15 hari untuk pekerjaan travel. Jadi dia 15 hari dia tetap urusan gereja, urusan cari jiwa. 15 hari, jadi sebulan kan 30 hari. Nah, dia pakai untuk, jadi anak gantian juga. Anaknya. Nah, jadi kalau kita lihat, berilah maka kamu akan diberi. Itu benar, Tuhan tidak membuat dia langsung menjadi orang yang kaya, tapi berkat Tuhan yang buat menjadi kaya. Susah payah tidak akan menambahi. Ya, waktu saya ke sana, dia cerita. Nah, saya khotbah. Tadinya saya mau ke Vancouver, mampir dulu di Seattle, ya sama temennya. Ketemu dia. Jadi dia cerita, dia ceritain tentang ini semuanya. Teman saya juga, wah, dia pindah. Jadi udah jadi, sekarang jadi warga negara Amerika dong. Ya, dia di Seattle itu. Nah, di sini kita lihat segala perkara adalah
selalu mendapatkan suatu jalan keluar dari Tuhan. Amin. Jangan takut kesulitan. Ya, jadi dia juga kebingungan, juga kesulitan. Bayangkan nggak ada duit, mobil nggak punya, rumah nggak punya, kontrak. Kami diikutin apa yang Tuhan katakan. Itulah. Jadi kalau kita lihat banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8 di situ dikatakan apa? 2 Korintus 9 ya. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8 ya. Tadi saya 1 Korintus 2 Korintus. Saya bacain Pak. Iya. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, coba kamu lihat. Tuhan sudah bilang begitu. Menabur itu memberi kan. Kalau kita memberi dikit, dia akan dikit. Allah kita hanya mau memberi kepada orang yang suka memberi. Tadi saya katakan, kalau dengan jalan kau menjalankan hukum memberi, kau sedang mengaktifkan hukum menerima. Ini di mana-mana terjadi, memberi dan menerima. Kita buang ke atas, jatuh ke bawah. Ya, maka semua ada 2 kemungkinan. Dalam usaha ada yang bisa gagal, ada yang bisa berhasil. Semua ada terang, ada gelap. Ya, orang main sepak bola juga ada yang kalah, ada yang menang. Nggak mungkin dua-duanya kalah, dua-duanya menang. Ya, jadi hukum semua berlaku 2 jalan. Ya, ada orang saya diberikan contoh di WA, ceritanya gini, di padang pasir, dia jalan gitu, nggak ada air. Dia temu ada satu tempat dekat sumur, ada pompa air. Dia pompa air kan keluar. Yang pompa dragon itu yang zaman dulu itu. Ada orang bilang, gak bisa kamu pompa begitu. Kamu beri dulu pancing sama air. Iya kan? Kamu kalau pancing air baru dia bisa pompa keluar airnya. Kalau kamu nggak pancing, kamu nggak memberikan air, nggak mungkin. Nah, dia pompa dragon emang begitu. Dipancing dulu, udah gitu baru keluar airnya. Begitu. Maka jadi kita lihat, kalau kita memberi, pasti kita akan menerima. Gak mungkin kita memberi nggak akan menerima. Banyak hal-hal yang terjadi di dalam hidup ini. Banyak orang maunya nerima aja nggak bisa. Ini mau nanya apa? Apalagi? Pak, saya mau nanya sedikit itu. Tadi kan ada hukum memberi dan menerima. Kan ada orang yang coba-coba gitu loh. Kalau gue kasih 1.000, gue dapat berapa nih? Gitu loh. Apakah di hukum Alkitab itu polanya seperti itu atau gimana ya Pak? Jadi kalau kasih 1.000, apa maksudnya? Jadi gini, saya kan tadi Bapak bilang hukum memberi, hukum menerima. Kan waktu memberi nominalnya pasti orang nggak kayak tadi Bapak kasih perumpamaan satu orang itu yang pakai pompa. Dia kan hasilnya kan nggak mungkin sebanyak itu, tapi kan hasilnya kan lebih banyak dari apa yang dia tuangkan gitu loh. Nah, yang saya mau tanya ini Pak, boleh nggak sih orang coba-coba gitu? Karena dia pikir kan ini kan bicara duit ya, menarik gitu loh. Wah, gue cobalah, gue kasih persembahan. Berapa? Pertama mungkin sedikit karena mau lihat hasilnya gitu. Kayak orang tuh investasi, gue dapat berapa gitu. Itu kan sistem yang ada di sekuler. Nah, bagaimana di Alkitab? Apakah itu diperbolehkan atau gimana ya Pak? Investasi. Ya gini, kalau saya nabung di investasi kan ada berapa persen bunganya gitu loh. Ya kan dia memberi dong ke bank. Tapi kan kalau di gereja kan tidak, Anda memberi untuk Tuhan gitu. Kalau untuk pekerjaan ada Tuhan. Apa bunganya diberikan ke gereja? Iya, artinya apakah boleh orang memberi seperti sistemnya di dunia gitu? Ini Pak, maksudnya gini, kalau di dunia saya nabung, saya kan pasti dapat hasilnya.
Tapi kan di gereja kan nggak mungkin gereja kasih dia uang. Oh, nggak mungkin. Nah, yang balas kan nanti Tuhan. Oh, iya betul. Nah, yang saya tanyain adalah, boleh nggak saya uji coba gitu loh? Saya kasih sedikit, Tuhan kasih apa nih ke saya? Gitu loh. Boleh nggak sih? Kan kadang-kadang orang kan susah gitu keluarin duit karena kan lo cerita pemberian kok gitu loh. Jadi uji coba. Nah, Ada yang kayak begitu. Ada satu teman saya, dia pengusaha besar. Dia dapat keuntungan kira-kira 500 juta. Ya. Nah, dia harus memberikan perpuluhan dong buat gereja. 500 jadi 50 juta. Dia pikir, wah 50 juta ini masukin aja tabungan. Ya. Ya masuk dia tabungin. Nanti bunganya dia mau kasih gereja perpuluhan. Nah, kemudian dijalankan itu. Tapi sebulan itu dari luar negeri nggak ada kirim dia barang. 2 bulan nggak ada aja persoalannya. Langsung dia tanya Pak Pendetanya, Pak Pendeta, kok usaha saya hari ini dengan perusahaan yang A itu hebat, saya bisa untung 50 juta. Sekarang barang saya nggak dikirim-kirim. Kenapa? Alasannya apa? Persoalannya apa? Saudara berdoa loh. Dia beritahu lah, kamu ada tahan uang perpuluhan ya? Oh iya, saya depositoin. Nanti bunganya saya buat kasih ke gereja-gereja. Jangan. Kamu ambil lah. Kamu kasih pada gereja-gereja. Kamu kasih gerejamu sendiri apa gereja orang lain yang kamu sendiri kira-kira tergerak. Ya, dia ambil. Dia bagi-bagi tambah. Bulan berikutnya jalan usahanya. Jadi jangan mencobai Tuhan. Ya, coba-coba dengan begini. Iya betul. Mungkin dia bisa kasih lagi nanti. Iya. Kalau emangnya pure, itu hasil perpuluhan, kasihlah perpuluhan. Jadi jangan kamu didepositoin dulu, dikasihin. Iya, banyak orang yang gitu Pak. Banyak. Harus muter modal segala macam. Sepertinya Tuhan itu dalam tanda kutip ya nggak ngelihat gitu loh. Saya sembunyiin, harusnya ini udah ada perintahnya kok saya tahan-tahan. Tapi memang kejadian ya Pak ya. Iya. Wah, luar biasa. Coba kalau kamu lihat di Amsal 11 ayat 24 25. Amsal 11 ayat 24 dan 25. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Saya bacakan Bapak Ibu. Amsal 11 ayat 24 dan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan, dan siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, itu firman. Walaupun penjelama ini firman Tuhan. Iya. Ya, siapa memberi berkat, dia akan diberi kelimpahan. Jadi hukum beri dan memberi ini, hukum memberi dan hukum menerima. Ya. Nah, satu lagi, ada seorang pembantu. Ya. Pembantu dia kerja, dia umur 19. Dia kerja di satu rumah tangga. Ya. Nah, dia kerja udah kira-kira di situ 2 tahun. Jadi umurnya 19 dari 17. Kemudian satu hari didapati pembantu ini hamil. Ya. Hamil, kebingungan sama siapa ini hamilnya. Di seberang sana ada yang bikin rumah, pemborong bangunan. Borong bangunan, jadi kasih uang atau bagaimana. Akhirnya dia hamil. Nah, hamil nyonya rumahnya marah. Udah kirim dia pulang kembali ke kampungnya. Dan kampungnya nggak mau digugurin. Di kampung juga nggak mau digugurin. Di sana dia tinggal sama neneknya. Ya, anaknya tinggi, dan juga rambutnya panjang, ada lesung bibitnya. Cakep juga ya, namanya Tokinem. Oke. Nah, pulang deh kamu. Setelah setahun itu
dia melahirkan. Iya. Melahirkan tahun kedua. Iya. Dia telepon. Nyonya, saya mau balik kerja lagi. Bisa apa enggak? Oh boleh Nang, kalau kamu mau kerja lagi silakan. Saya terima. Anak saya titip sama nenek. Terus bapaknya begitu nggak tahu di mana tinggalnya. Udah ceritanya. Singkat cerita, udah anaknya udah setahun lebih dia tinggal di neneknya. Nah dia balik Jakarta kerja. Udah kerja gaji 1 juta. Jadi punya rumah bilang, ikut ke gereja yuk. Diajak ke gereja tiap minggu sekali, 2 kali. Dia resep juga dengerin firman Tuhan. Satu hari itu di gereja ngomong soal perpuluhan. Berilah kamu akan diberi perpuluhan. Ya, satu takaran yang padat ditumpahkan ke dalam ribaanmu. Nah itu udah keberapa kali nggak tahu itu ke gereja dia. Kemudian di mobil dia tanya, Nyonya, kalau beli perpuluhan dapat apa? Ya, katanya berilah maka kamu akan diberi. Ada, saya mau dapat suami, dapat suami yang orang kaya. Saya mau kasih perpuluhan. Ya Nyonya, tapi Nyonya yang kasihin. Nanti setelah pulang dengar perpuluhan itu khotbah. Oke, kamu kasih berapa? Nah, biasa orang kasih 10% ya. Berapa lama? Gak tahu. Terserah Tuhan. Ya, dia mau kasihin berkatnya berapa lama? Enggak, saya mau punya suami orang kaya, bisa cepat nggak? Nyonya, kalau saya kasih 50% perpuluhan gimana? 50%? Iya, kan gaji saya 1 juta. Saya makan tidur udah ada. Yang 50% kasih aja buat Tuhan. Cuman saya minta supaya saya dapat suami orang kaya. Bisa. Jadi ibunya itu bilang bisa aja loh. Masih bilang nggak bisa. Kasih bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah ibu ini kan dia punya besan, itu orang Belanda. Tinggal di Belanda. Nah itu biasanya tinggal yang perempuan, suaminya udah meninggal. Jadi tinggal di Belanda. Kadang anak perempuan kawin sama anak dia laki-laki. Situ. Nah setelah itu biasanya itu yang Belanda naik kursi roda. Naik kursi roda, dia orangnya agak gemuk. Naik kursi roda, dia bilang Bali katanya bagus ya. Kepengen melihat Bali, orang-orang bilang bagus Bali. Nah, menurut Prambanan dia mau berikan 2 bulan. Oh ya, saya atur dah. Ya, saya antar atau suami atau anak saya. Begitu sampai waktunya, nggak ada yang bisa nganter. Si suami ada tender yang harus diurus. Si anak lagi ujian penaikan tingkat. Ya. Si istri juga lagi repot di gereja. Waduh, gak bisa. Udah setukin 6 aja deh. 6, kamu yang anterin ya. Beliin tiket semua. Ya kalau kembali kan gak usah pakai paspor, gak pakai apa. Beliin. Jalan. Datang singkat cerita. Datang ke Vietnam, yang dorongin dia punya itu. Ya naik pesawat, terus dorongin semua sampai hotel sampai di mana. Semua dia urusin. Nah, setiap tempat ada foto. Asal di ceklik, belakang untuk Kinem. Ceklik, semua foto ada untuk Kinem sampai. Iya kan? Untuk Kinem. Lagi mesem, lagi ketawa, lagi bikin action dah gitu. Sampai Borobudur, Mendut, Prambanan. Nah 2 bulan ceritanya udah selesai. Pulang. Nah udah pulang ke Belanda, fotonya dicuci loh. Dicuci itu waktu sih, ya. Dicuci sama dia karena pakai kamera. Ya. Nah nenek dia nggak pakai HP. Udah gitu udah dicuci, taruh di album. Ya kalau pakai HP kan susah taruh di album. Kalau dia cuci dia taruh album. Ada barangkali 2 album. Wah dia senang ya. Udah di sini
di sini, di sini. Nah, dia bangga. Dia ngomong sebelah. Ada nyonya sebelah itu. Ya, orang tua juga. Nih, saya di ini nih, di Bali. Prambanan. Ini semua interaksi ini. Wah, hebat ya. Bisa begini ya. Nah, itu fotonya. Nah, kemudian si tetangganya tuh ibu-ibu juga panggil anaknya. Anaknya, kamu mau lihat nggak tuh Bali? Kalau ada waktu kita ke Bali yuk. Lihat anak lakinya lihat. Anak laki lihat, ini siapa ini perempuan? Pembantu. Tuh Kinem. Udah punya suami. Ya cuma dia hamil. Jadi dia nggak menikah. Anaknya dikirim ke neneknya. Jadi nggak ada suami, nggak. Saya lihat ini anak cakep. Kulitnya sawo mateng, bukan sawo busuk. Kulitnya sawo mateng. Udah gitu. Awal mulai kan depan. Mau nggak dia sama saya? Yang ini umur 40. Ya laki-laki ini. Saya tanya dulu dong. Mau apa enggak dia? Ya telepon. Ke besannya juga yang di Jakarta. Besan nggak ada, pergi. Ada si Inem, Tuk Inem. Dia ngomong Belanda. Si Tuk Inem jawabnya iya aja. Nggak tahu dia ngomong apa, iya. Ngomong apa, iya. Dia nggak ngerti Belanda, iya kan. Udah gitu, nyonyanya pulang. Nih, nyonya Belanda telepon katanya. Dia telepon, dia ngomong Belanda, dia memang bisa ngomong Belanda. Yang dulunya lulusan Belanda sih, gitu kan. Nah, saya tanya, tadi nyonya tuh, besan saya telepon, kamu bilang, kamu iya mau. Tahu nggak dia ngomong apa? Mau kamu jadi istrinya. Hah? Orang Belanda? Iya, umur berapa? 40. Oke, saya mau. Benar mau? Iya. Kamu mesti ke Belanda kamu? Iya, saya mau. Wah, bikinin pasportnya. Ya, pasport kan seminggu 2 minggu kelar. Begitu kelar, saya tukeran dikirimin uang. Dan mau suruh beli tiket semua. Ke sana. Ya. Nah, ketemu deh tuh di airport. Dia bawa ke rumahnya. Itu laki-laki adalah laki-laki anak yang pertama. Dia mempunyai showroom mobil 2. Showroom mobil yang gede-gede lagi. Ya karena istrinya sakit kanker, terus meninggal. Nah, di situ ketemu Tuk Inem udah. Akhirnya dibikin waktunya kapan Tuk Inem jadi menikah. Akhirnya menikah 1 bulan kemudian ditaruh di sana di hotel, dia menikah. Menikah Tuk Inem jadi nyonya menir dong. Nyonya Belanda punya menir. Begitu uangnya banyak, Belandanya kaya, rumahnya bagus, sebelahnya gitu. Jadi pas waktu Natalan dia undang Tuan, Nyonya, anak-anak kedua datang ke Belanda, kita rayakan Natal. Wah, pembantu bisa biayain majikan. Kenapa? Karena 50%. Jadi cepat. Kalau 10% lama, saudara. Jalannya lama 10%. Kalau 50%, ibarat mobil rodanya 4 ada ban serep 1. Ya. Jadi 50%. Siapa yang mau? Saudara mau kasih 50% supaya cepat dapat suami, atau dapat istri, atau dapat pekerjaan, dapat apa? Contohnya Tuk Inem. Dia jadi orang kaya ikut suaminya. Karena udah punya anak 3 kali, nggak tahu berapa di sana. Emang saudaraku, dia tanya pada nyonyanya, kalau kasih 50 bisa lebih cepat apa enggak? Iya kan? Iya, betul. Nyonyanya bilang bisa. Dia kasih 50. Siapa di sini saudara mau kasih 50%? Angkat tangan. Supaya cepat. Ya,
Jadi begini saudaraku, memang berilah maka kamu akan diberi. Dia tahu gajinya 1 juta, kasih 50%. Disinilah beri, kamu akan diberi. Jadi firman Tuhan di sini berlaku semua saudaraku. Ya, coba kalau kita lihat dalam perpuluhan Matius 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana. Salah nggak? Salah. Matius 23 ayat. Salah makan apa enggak ya? Oh, kelewatan Pak, 24 ayat. Sorry. Matius 23 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dan hai kamu orang-orang munafik, sebab sepersepuluhan dari selisih, adas, manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Dua-duanya harus dilakukan kan? Iya. Ya, jadi perpuluhan ada, bukannya nggak ada. Iya kan? Saya bilang nggak ada. Ya, kamu kasih dikit. Iya. Tadi Tokinem kasih 50%. Nah, ada juga cerita begini. Tuhan Yesus ajak 12 muridnya naik ke gunung. Ke gunung tuh masing-masing bawa batu. Iya. Batu kolar. Ya, semua. Yang paling gede bawa batu kolar adalah Yohanes. Yohanes bawa batu gede, dia bawa. Yang lain bawa yang sedang-sedang aja. Si Petrus bawa segede kelereng, kecil. Nas, kamu buat apa bawa berat-berat batu gede-gede, segede bola apa? Bola yang tengah apa namanya? Bola kaki. Iya, bola kaki. Gede-gede, berat-berat. Tuhan bilang suruh bawa batu ya batu kecil juga, batu. Si Yohanes tetap aja bawa. Begitu sampai di atas gunung, mereka semua ditaruh dan semeja batunya. Tuhan Yesus berdoa, batu jadi roti. Jadi roti. Yohanes punya roti paling gede dong. Si Petrus kecil, segede kelereng. Kalau kamu kasih kecil, ukurannya kecil lagi. Kamu kasih gede, ukurannya gede lagi. Saudara, Tuhan sih nggak perlu duit, gereja perlu. Gereja perlu uang untuk listrik, ledong, apa semua. Ya, AC, semua perlu. Ada yang gereja dapat kasih makan lagi, doa, itu perlu semuanya. Nah, jadi kalau saudara beri, jangan beri. Kalau Malaikat 3 ayat 10 semua udah tahu. Ya, bahwa seluruh persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada makanan di rumahku. Ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah kau tidak bukan tiap-tiap langit terus mencurahkan berkat padamu sampai berkelimpahan? Nah itu. Jadi kita lihat apa yang kita kasih di situ akan dibuktikan baliknya kepada kita sendiri. Maka itu hukum memberi, saya bilang, jangan sampai kita takut. Ada yang orang kolektor, begitu kolektor datang kantongnya salah kasih 100.000, dia maunya kasih 2.000, disuruh kembaliin dulu. Dikasih yang 2.000, udah kasih ya kasih aja kantong kolektor. Tuhan sanggup untuk memberikan kembali kepadamu itu. Ya, coba kalau kita lihat tadi apa yang kita berikan di situ akan kembali kepada kita. Ya, maka itu saudaraku, jamu tolak miskin ini perlu diperhatikan. Iya, benar. Ya, coba dalam Ibrani pasal 7 ayat 8 dan 9. Ibrani pasal 7 ayat 8 dan 9. Ibrani pasal 7 ayat 8 dan 9. Dan di sini manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia dengan
Dan di sana yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup, maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaran Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. 10? Udah. Itu 9. Ada. Perpuluhan tuh ada. Jadi jangan ada orang yang terserah, kalau Anda mau berikan boleh, gak berikan juga Tuhan gak maksa kok. Iya kan? Tapi harus ada akibatnya Pak. Ketika orang tidak, ini kan perintah. Artinya ini kan adalah suatu perintah apa? Supaya Tuhan ujilah aku di dalam Malayaki. Kalau dia nggak melakukan, nanti ada akibatnya Pak. Kalau soal akibatnya itu tergantung bagaimana orang itu dengan hatinya kepada Tuhan. Ya, kita nggak bisa hukum. Kalau kamu kasih perpuluhan, kamu nanti begini. Nggak. Tuhan nggak bilang begitu. Bawalah persembahan persepuluh dan lupa perbendaharaan supaya ada makanan. Makanan Tuhan adalah firman Tuhan. Iya kan? Makanku adalah menyampaikan firman Tuhan. Nah, dengan demikian, kalau kita mengaktifkan, menjalankan hukum memberi, berarti kita sedang mengaktifkan hukum menerima. Jangan takut saudara. Saudara nggak bakal susah karena ada tertulis demikian. Maka dari itu kita yang jadi anak-anak Tuhan, berilah maka kamu akan diberi. Amin. Amin. Puji Tuhan, tema hari ini sangat menarik Bapak Ibu. Jamu tolak miskin, yang artinya bukan jamu sungguhan. Tapi apa Pak? Jamu tolak miskin? Jamu jaga dirimu. Jaga dirimu Supaya tolak itu miskin. supaya kamu tidak jadi miskin dengan cara melakukan hukum, memberi dan menerima, menabur dan menuai. Jadi Bapak Ibu, saya menekankan garis bawahi bahwa begitu banyak cerita yang telah Pak Eko sampaikan, dari cerita Inem, Sukinom, bagaimana seorang pembantu belum pernah Tuhan Yesus, diajak majikannya dan dia mendengar hamba Tuhan menceritakan persepuluhan, dia mengikuti bukan hanya 10% Bapak Ibu, bahkan 50%. Nah, dia nanya sama nyonyanya, kalau saya kasih lebih banyak, saya bisa nggak dapat suami? Lebih cepat. Tapi faktanya Bapak Ibu, firman Tuhan digenapi. Bukan hanya ibu ini dapat suami, tetapi dapat suaminya kaya Bapak Ibu, orang Belanda. Nah, bahwa sesungguhnya dari semua kesaksian yang Pak Eko telah ceritakan membuktikan bahwa Alkitab di dalam kekristenan, ketika Anda menabur, Anda akan menerima. Tapi waktunya itu tergantung waktu Tuhan. Gitu. Baik Pak, ada lagi yang mau disampaikan mengenai persembahan, persepuluhan atau? Nggak ada. Kita berdoa saja. Baik. Mari kita berdoa. Silakan Pak. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Biarlah kami boleh mempraktekkan hukum memberi itu, sehingga dalam kehidupan kami mendapatkan apa yang Tuhan rancangan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk keselamatan, kerukunan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, terima kasih sudah bisa mendengarkan penjabaran dari Bapak Eko Hidayat. Bapak Ibu, kami mengundang partisipasi Bapak Ibu untuk mungkin Bapak Ibu akan menanyakan mengenai pemberian, mungkin ada kesaksian. Bapak Ibu bisa menuliskan dalam kolom komentar di YouTube kami Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu jangan lupa ajak sebanyak-banyaknya teman Bapak Ibu untuk menonton acara Betani Jakarta. Karena ada banyak pengajaran-pengajaran yang telah ditampilkan di channel kami. Dan kami juga membuka line kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin menanyakan konseling via telepon. Di layar YouTube ini ada nomor yang bisa Bapak Ibu hubungi dan tim kami akan respon dengan cepat apa yang Bapak Ibu sedang gumulkan. Baik, sampai di sini acara kita. Sampai jumpa. Shalom.